Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia. Teman-teman, hari ini kita akan memprediksi harga BTCS Mining nantinya ketika beredar di pasaran ya melalui survei-survei yang ada di Twitter. Beberapa akun-akun telah menggunakan ya kesempatan ya untuk survei ya, dan di sana ada suaranya tidak sedikit ya, ada yang sampai 6.000 suara, 8.000 suara, ada yang 1.000 suara, dan ini tentunya bisa menjadi gambaran teman-teman ya. Eh, karena mayoritas menginginkan harga tinggi ya, dan mayoritas ya telah mengetahui bahwa BTCS ini, koin ini sangat berharga dan teknologinya luar biasa ya, penggabungan antara Bitcoin dengan Ethereum ya, maka mereka akan sulit untuk menjual ketika nanti rilis di harga murah ya, prediksinya seperti itu ya. Termasuk kita mungkin akan menahan ya koin kita ketika harganya masih murah ya, seperti itu, sehingga banyak sekali permintaan di pasaran dan yang menjual sedikit sehingga harganya akan naik teman-teman ya. Nanti kita bahas di sana. Dan sebagai informasi untuk pemula bahwa aplikasi penambangan BTCS ini ya itu berbeda dengan aplikasi penambangan yang lain di HP teman-teman ya. Nah, ketika aplikasi penambangan yang lain itu memanfaatkan iklan ya, untuk mungkin untuk membiayai server atau membiayai proyeknya ya, atau untuk pendapatan ya. Namun aplikasi BTCS ini justru tidak memasang iklan. Bahkan mereka menggelontorkan dana ya, menggelontorkan dana sebesar, jika berjalan 3 tahun, maka sudah saya hitung bahwa dana yang digelontorkan sekitar 72 miliar teman-teman. 76 miliar ya. 76 miliar bukan dana yang sedikit, dan diprediksi nantinya untuk menciptakan pasar ya, pengembang ini akan menggelontorkan dana lebih besar lagi, seperti itu teman-teman. Nah, yang dibagikan itu berupa Bitcoin ya, dan ini ya saya telah membuktikannya ya, buat teman-teman yang mengatakan scam ya, silahkan berpikir logis ya, berapa dana yang dikeluarkan selama 3 tahun ya, seperti itu. Dan tiap minggunya dana yang digelontorkan adalah 500 sampai 700 juta tiap minggu teman-teman. Dan ini saya sudah mencoba ya menariknya 3 kali, dan memang benar-benar masuk teman-teman. Jadi bukan abal-abal ya, memang benar masuk ya. Dan ini sudah mendapatkan 17 dolar lagi ya, seharusnya 34 dolar ya, namun karena harganya sedang turun Bitcoin, maka nilainya menjadi 17 dolar teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum melakukan penambangan, jangan ketinggalan karena akhir Desember akan tutup penambangannya ya. Itu kita lanjutkan ya. Kita masuk ke sini dulu ya. Sebelum kita masuk ke analogi ya di survei harga, kita masuk di sini dulu, MetaMask ya. Di MetaMask, di testnet ini ada dua teman-teman. Ada dua yang membuat diperkirakan harga BTCS ini akan tinggi ya. Yang pertama dilihat dari, di testnet ini dilihat dari apa namanya, harga BTCS USDT-nya teman-teman ya. Ini 826 dolar ya. Dan eh, di teman-teman yang lain itu ada yang sampai 600 dolar teman-teman ya. Artinya harganya itu tinggi ya. Nah, ini punya saya ini entah mengapa hanya 826 dolar. Saya ingin mempelajarinya lebih lanjut ya. Dan yang pertama ya, testnet ini ya. Kategori tinggi lah ini ya. Dan yang kedua ya, kita melihat dari sini biaya gas ya. Saya akan coba transfer ya.
kita terima di akun 2 dan saya akan coba transfer teman-teman ya dari akun 1. Nah, kita kirim ya. Nah, beginilah cara transfernya. Ini juga berfungsi nanti ketika teman-teman ingin mendapatkan hash 3K setiap hari ya. Saya ingin transfer 0,7 ya, 0,007. Selanjutnya, nah ya di sini ya estimasi biaya gas 0,000004. Nah, ini banyak nolnya teman-teman ya. Artinya diperkirakan harga BTCS ini akan sangat tinggi ya. Ini diperkirakan ya. Boleh teman-teman dipelajari ya. Saya juga ingin mempelajari lebih lanjut. Nah, kita kirim. Nah, dari biaya gas ini ya sama dengan Ethereum ya. Kita juga perlu pelajari ke sana biaya gas setiap pengiriman itu berapa ya. Dan di sana tentu banyak nolnya teman-teman ya. Ada yang mengatakan bahwa jika di depannya banyak nolnya maka diperkirakan harganya tinggi ya. Karena meskipun harganya dihitung dengan rupiah atau USDT mahal ya, tinggi ya. Namun ketika dibandingkan dengan BTCS itu 0,000004 artinya koin ini harganya akan tinggi teman-teman ya. Berbeda jika satu pengiriman itu biaya gasnya 1 koin. Nah, ini tentu harga koin itu sangatlah murah teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke sini. Saya sudah screenshot ya beberapa survei ya, bukan survei istilahnya pungutan suara itu polling ya, polling. Nah, di sini ya saya akan buka dengan Pixel Lab saja supaya mudah untuk melingkar-lingkar ya. Nah, ini biasa thumbnail teman-teman ya. Kan saya hapus dulu ya. Nah, kita akan membuka ya screenshot yang telah saya ambil ya. Ini yang mana dulu? Ini ya. Nah, ini survei diikuti oleh 1496 suara ya. Nah, ini survei dengan bahasa Inggris, artinya orang luar ya, orang luar yang mengadakan survei dan ternyata ada 65% ya itu menginginkan ya memprediksi harga itu 2.000 sampai 4.000 dolar per koin ya itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin tidak memahami dunia kripto ya, jika ingin mengetahui ya mengapa koin ini berharga, tentu koin ini ya saat ini sedang fase penambangan dan nantinya koin ini akan diedarkan di pasar ya. Nah, seperti itu. Mengapa orang membeli di pasar ya? Karena harganya tentu naik turun teman-teman ya, berubah-ubah. Nah, dari situlah banyak orang yang hobi ya membeli di saat murah dan menjual di saat tinggi. Dan komunitas cryptocurrency ini tersebar di seluruh dunia itu sangat besar. Nilai peredaran uangnya sangat tinggi sehingga ketika kita belajar memasuki di dunia kripto itu ada keuntungan teman-teman. Jika tidak memahami di perkriptoan ya, tidak memahami trading ya, alangkah baiknya teman-teman fokus menambang ya. Dan ketika ingin memasuki dunia trading diusahakan cari mentor ya atau copy trading, jangan asal-asalan ya, seperti itu. Nah, lanjut. Ini ya apa pengaruhnya ya? Pengaruhnya nanti kita bahas ya. Kita masuk ke yang selanjutnya dulu. Nah, ini ya. Nah, ini juga survei. Ini diikuti oleh 1.000 ya. 1.000 suara. Itu ada yang unggul adalah prediksinya 1.000 sampai 2.000 dolar per koin ya.
kita akan masuk ke yang banyak ya, yang diikuti oleh 8.000 suara. Nah ini ya. Nah ini teman-teman ya. Ini ya diikuti oleh 8.000 suara ya. Kalau teman-teman lihat ya di sini, ini diikuti oleh 8.878 suara. Dan yang menginginkan ya harga $3.000 per koin itu ada 63% ya. Satu BTCS $3.000 ya. Sama dengan ini yang $3.000 lebih ya, 63%. Kemudian yang menginginkan $3.000 ada 9%, yang menginginkan $1.000 ya ada 13%, dan 15% $100 ya. Artinya apa? Artinya banyak yang memprediksi bahwa harganya itu akan sangat tinggi. Mengapa mereka memprediksi seperti ini ya? Tentu mereka ini punya dasar teman-teman ya, punya dasar. Jika mereka tidak punya dasar, tentu mereka akan membuat polling pun ya jika diketahui ya secara penerawangan dan dipelajari secara sistematis ya, harganya itu kok mustahil sampai harga $10 atau harga $100. Tentu mereka membuat survei ya itu harganya tidak seperti ini ya. Bisa saja jika koin itu diketahui koin meme, koin yang ya kecil-kecil lah ya, itu maka tentu mereka membuat survei ya, misalnya berapa harga menurut kalian ya, maka dipilihlah $1, kemudian $0,5 ya, kemudian $0,001 ya, seperti itu. Nah karena semua orang telah membaca bahwa koin ini sangat berharga dan teknologinya luar biasa, maka survei yang dibuat mayoritas oleh orang-orang adalah seperti ini ya. Karena saya belum pernah menemukan survei ya yang dilakukan polling yang dilakukan oleh orang-orang mencantumkan harganya kecil-kecil, tapi rata-rata seperti ini. Artinya mereka telah membaca bahwa BTCS ini ada keunggulan tersendiri ya, dan untuk mencapai harga tinggi itu bukan mustahil teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian ya kita hapus ini, kita lihat di sini ya. Nah ini apa ini ya, seperti kota lah ya, mungkin ini maksudnya kota digital. Nah ini ada survei ya, diikuti oleh 813 suara ya. Let's do price consensus. Nah seperti ini. Artinya seluruh dunia ya itu memprediksi harganya tinggi teman-teman. Artinya nanti ketika rilis di pasar ya, maka ketika harganya masih rendah ya, kemungkinan pemilik daripada BTCS ini tidak akan menjualnya, dan orang yang siap-siap menyeruk ya itu akan banyak ya ketika harga masih rendah. Dan ketika itulah terjadi hukum ekonomi, yaitu bukan hukum ekonomi, apa sih namanya, permintaan lebih besar daripada penawaran ya, seperti itu. Permintaan lebih besar daripada penawaran ya. Jadi harganya akan sangat melambung teman-teman ya. Jadi orang yang meminta, orang yang ingin membeli itu sangat tinggi, namun orang yang menjual itu sangat kecil. Hanya orang-orang yang kepepet saja yang menjualnya ketika harganya masih rendah, gitu teman-teman. Dan pada akhirnya koin ini akan menjadi koin sultan ya, insya Allah. Oke, terima kasih, sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita terus semangat melakukan penambangan ya. Buat pemula ya silahkan di-download dan ditambang. Ada link di deskripsi sebelum penambangan ini berakhir sampai Desember. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.